Melihat praktisi Buddha terkapar, Hong Jiang memprotes bahwa Ne Feng menghabisi peserta itu dan hal itu melanggar peraturan. Namun setelah dicek oleh panitia kompetisi, panitia bilang bahwa praktisi Buddha masih hidup dan ini tidak melanggar peraturan. Hong Jiang menjadi heran, padahal Ne Feng hanyalah martial science tingkat 6, tapi menjatuhkan Ko Yuan dengan satu serangan. Sementara Nona Yuyan pun menanyakan kepada panitia jika ia mengundurkan diri sekarang, apakah dirinya ada di 3 besar. Hal itu dibenarkan oleh panitia, yang akhirnya Nona Yuyan pun mengundurkan diri. Ia pun akan menunggu Ne Feng setelah bertarung dengan Hong Jiang. Sementara disampaikan oleh Ne Feng, tidakkah Hong Jiang menjadi penasaran bagaimana ia menembus ranah sebanyak 5 kali berturut-turut? Mendengar hal itu, orang-orang yang menonton pun mengetahui bahwa Ne Feng itu adalah juara pertarungan martial science tingkat rendah tahun lalu. Mereka pun tidak menyangka hanya dalam waktu 1 tahun Ne Feng menembus 5 tingkat dari tingkat 1 sampai 6. Panitia Cusing juga mengingat tentang Ne Feng yang juara tahun lalu. Dikatakan oleh Ne Feng jika ia bisa menang, maka Hong Jiang dilarang memasuki kota Sura lagi. Mendengar hal itu, Hong Jiang bilang Ne Feng sengaja mengatakan hal tersebut agar banyak orang yang mendukung Ne Feng. Ia pun ingin jika Ne Feng kalah, maka Ne Feng harus menghancurkan kultivasinya. Ne Feng setuju dengan hal itu. Ia pun mengatakan mari selesaikan dengan 3 gerakan saja. Hong Jiang menyerang ke arah Ne Feng, namun Ne Feng dengan mudah mengatasinya dengan tameng kekuatan. Hong Jiang pun menyerang lagi dengan jarum sangkar tulang, namun Ne Feng dengan mudah menghindarinya, lalu menggunakan kekuatan Phoenix untuk menyerang balik. Hingga pada akhirnya Hong Jiang pun menggunakan jurus andalannya. Ia pun mengeluarkan lautan darah di sana. Melihat hal itu, panitia Cusing mengetahui bahwa ini adalah teknik rahasia yang hanya bisa digunakan oleh martial science tingkat 7. Sementara Ne Feng juga berkata bahwa akhirnya ada hal yang menarik. Waduh, Ne Feng nih bos. Ia pun mengeluarkan pedang hatinya untuk melakukan serangan. Benturan kekuatan terjadi di antara mereka berdua. Meski begitu, pedang jiwa milik Ne Feng terlalu kuat. Bahkan ketika tameng dari Hong Jiang menghalangi pedang dari Ne Feng, tetap bisa menembusnya dan juga mengalahkan Hong Jiang. Dan hal itu hampir saja membuat Hong Jiang keluar dari arena. Lalu kemudian Ne Feng juga menggunakan kekuatan gunturnya untuk menyerang. Serangan guntur itu pun berhasil mengenai Hong Jiang. Nona Yuyan pun mengatakan ini adalah metode guntur yang dipelajari melalui tanduk naga. Ne Feng juga bilang ini adalah pertama kalinya ia mencobanya, jadi ia tidak cukup terampil. Ia pun menggunakannya lagi untuk menyerang Hong Jiang yang bertahan dengan tameng kekuatan. Hingga pada akhirnya serangan itu pun berhasil mengalahkan Hong Jiang. Hong Jiang yang sudah tepar ingin mengancam Ne Feng, yang pada akhirnya ia pun ditendang keluar oleh Ne Feng dari arena. Waduh, makan tuh. Panitia Cusing mengumumkan juara pertarungan martial science tingkat menengah adalah Ne Feng. Ne Feng dan Nona Yuyan pun diberikan token oleh Cusing dan menyuruh mereka berdua untuk pergi ke pavilion Tianlu, yakni untuk resmi menjadi murid. Sementara Xiao Chen memuji Ne Feng bahwa metode guntur milik Ne Feng luar biasa, memiliki kemiripan dengan kenalan silumannya. Tapi kata Ne Feng mungkin itu hanyalah sebuah kebetulan. Lalu kata Xiao Chen, karena mereka berdua sudah bergabung dengan kota Shura, bagaimana kalau kita merayakannya? Nampaknya Ne Feng pun setuju dengan hal tersebut. Di sisi lain, Hong Jiang diberitahu oleh tabib pengobatan bahwa luka yang diderita oleh Hong Jiang permanen dan itu menyebabkan turun ke martial science tingkat 3.
Kau Yuan menyarankan lebih baik mereka menyerah kepada Nefeng. Namun tampaknya Hong Jiang tidak mau. Ia masih memiliki satu orang untuk diandalkan. Yang dimaksud oleh Hong Jiang, kata Kau Yuan, adalah adik sepupu dari Hong Jiang. Tapi kata Kau Yuan, terakhir kali sepupu dari Hong Jiang hampir menghabisi mereka. Direspon oleh Hong Jiang, itu tidak akan terjadi ketika sepupunya itu melihat dirinya yang terluka seperti ini. Berpindah kepada Nona Yuyan dan juga Nefeng. Saat itu Nona Yuyan ditawari oleh para tetua dari kota Shura. Ditanya oleh salah satu tetua, apakah hubungan Nona Yuyan dengan Lan Daosen? Kata Nona Yuyan, Lan Daosen itu adalah leluhurnya. Kata tetua itu, iya, punya beberapa hubungan dengan Lan Daosen dan keterampilan memiliki akar yang sama. Dan Nona Yuyan bisa menjadi muridnya. Nona Yuyan pun bersedia menjadi murid dari ketua tersebut. Sementara tetua yang lain bernama Wang Xiao, yang adalah tetua keempat, mengatakan hanya beberapa kata langsung mendapatkan murid. Ia pun menawarkan kepada Nefeng dan juga mengenalkan dirinya. Jika Nefeng menjadi muridnya, tidak akan ada lagi yang perlu ditakuti di kota Shura. Tetua yang lain juga menawarkan, ia adalah seorang tetua agung yang ahli dalam membentuk formasi. Tetua kedua juga ingin dipilih oleh Nefeng dikarenakan ia mahir dalam berbagai teknik pedang. Nefeng merespon, ia sangat menghargai kebaikan dari para senior, tapi dibandingkan murid magang, dia lebih memikirkan masalah lain. Direspon oleh penguasa kota yang baru saja tiba. Ia tahu apa yang difikirkan oleh Nefeng. Lalu muncullah penguasa kota bersama Nona Bing yang adalah istri dari Nefeng. Nefeng yang melihat istrinya yang lebih cantik, ia pun menjadi melongo dan terkejut melihat istrinya tersebut. Aduh, admin juga melongo tapi udah jadi istri orang. Nona Bing sambil menangis, ia pun berjalan dengan cepat untuk memeluk Nefeng. Oh, mau dong, enggak. Setelah berada di pelukan Nefeng, Nona Bing mengatakan sudah lama tidak ada kabar. Nefeng pun meminta maaf dikarenakan membuat Nona Bing menjadi khawatir. Sementara penguasa kota pun bilang Nona Bing sering membicarakan Nefeng. Setelah bertemu memang sangat luar biasa. Nefeng sangat berterima kasih karena penguasa kota telah merawat Nona Bing. Penguasa kota pun mengatakan bahwa Nona Bing dan Nefeng adalah bakat yang langka. Apakah Nefeng tertarik untuk menjadi muridnya? Nefeng secara resmi menjadi murid penguasa kota dan Nefeng adalah murid ke-6 dari penguasa kota. Tetua Wang Xiao nampaknya iri terhadap penguasa kota yang gampang sekali mendapatkan murid karena berstatus penguasa kota. Penguasa kota yang mendengar itu tidak menghiraukan. Ia pun menyuruh Nefeng dan Nona Bing untuk mengobrol dikarenakan sudah lama tidak bertemu. Nona Yuyan tampaknya menjadi murung melihat Nefeng bersama Nona Bing. Waduh, udahlah sama admin aja dipeluk. Harap, mau dong. 你们许久未见，有很多话。你们许久未见，有很多话。 Terlihat Jansin juga marah karena melihat Nefeng bersama Nona Bing. Meski begitu, penguasa kota ingin menanyakan sesuatu kepada Jansin. Berpindah kepada Nefeng, ia pun diperingati oleh istrinya bahwa cepat atau lambat sekte dunia bawah akan datang ke sini. Dikatakan oleh Nefeng, ia tidak ingin hidup dalam bayang-bayang orang lain. Ia perlu berpikir dengan hati-hati tentang masa depan. Nefeng juga menanyakan, apakah Nona Bing tahu rahasia netralitas kota Shura? Dijelaskan oleh Nona Bing, mantan penguasa kota bernama Ming Chowen adalah dewa bela diri. Namun dia telah hilang selama setahun. Ada yang bilang sedang mengasingkan diri, atau ada yang bilang telah dihabisi. Nefeng mengetahui bahwa dinasti Xia dan dinasti Yong
adalah yang paling dekat dengan tempat ini. Keduanya adalah kekuatan super dan tidak mungkin diam tanpa bergerak. Nona Bing pun sudah menduga bahwa mereka sudah melakukan segala trik licik, bahkan berhasil menyusup ke dalam. Itu sebabnya penguasa kota memutuskan dalam waktu setengah bulan akan merekrut murid langsung secara terbuka agar bisa dilatih menjadi penguasa kota muda. Nona Bing tidak tahu rencana spesifiknya, tapi jika ia bisa membantu, ia bersedia mencobanya. Sambil berpelukan tersebut, Ne Feng mengatakan karena ia sudah datang ke sini, ia tidak akan membiarkan Nona Bing mengambil resiko itu. Ne Feng juga bergumam bahwa perkembangan dari istrinya terlalu lambat. Harus menemukan cara agar Nona Bing bisa memasuki altar pemeliharaan roh. Sementara Nona Bing juga bergumam ia tidak akan membiarkan siapapun menyakiti Ne Feng. 他想把水搅浑。我不许任何人上。此不会让你冒险。 Setelah hal itu berpindah kepada penguasa kota. Ia mengatakan bahwa Jian Xin sudah dihukum. Ia berharap bahwa Ne Feng bisa memaafkan dan juga melepaskan Jian Xin. Ditegaskan oleh Ne Feng, selama Jian Xin tidak mengganggu istrinya lagi, ia bisa melupakan kejadian masa lalu. Ne Feng pun mengatakan jika ada hal penting lainnya bicara langsung saja. Penguasa kota ingin Ne Feng ikut serta dalam konferensi bela diri 3 kekuatan untuk memperebutkan hak penambangan biji batu roh tingkat atas. Biji roh terletak di area tengah ketika pihak sudah sepakat bahwa pemenang konferensi bela diri tahunan bisa mengambil alih kepemilikan pada tahun berikutnya. Dijelaskan di setiap faksi mengirimkan 3 martial science tingkat tinggi yang juga merupakan kerabat kerajaan untuk bertanding dalam 3 pertandingan. Ia akan mengirimkan murid-murid penguasa kota. Para peserta akan diumumkan sebelum pertandingan. Memenangkan 2 pertandingan dianggap sebagai pemenang. Karena memenangkan pertandingan pertama, mereka pasti akan mengirimkan yang terkuat di babak berikutnya. Kata Ne Feng, iya di babak kedua saja. Kata penguasa kota, pertandingan ini akan sangat beresiko untuk orang lain. Tapi bagi Ne Feng, ini adalah peluang terbaik untuk berkembang. Penguasa kota pun menyampaikan kepada Ne Feng, lakukan yang terbaik, menang atau kalah itu tidak masalah. Ne Feng mengetahui bahwa penguasa kota ingin tahu kartu andalannya. Kata Ne Feng, jika kalah dalam pertandingan pertama, ia bahkan tidak punya kesempatan untuk naik ke arena. Penguasa kota tahu Ne Feng ingin di pertandingan pertama, tapi mereka kehilangan biji roh selama 2 tahun berturut-turut. Bahkan jika ia setuju, yang lain mungkin tidak. Hingga akhirnya Ne Feng akan mengikuti aturan saja. Lalu tidak lama Xiao Chen bersama Chu Xing muncul di sana. Penguasa kota terkejut. Ternyata Ne Feng dan Xiao Chen sudah berteman. 就算我答应， 不如徒儿先告辞。是桃园。 Namun tiba-tiba saja Ne Feng pun pergi. Ia pun menjadi waspada kepada Xiao Chen dan bertanya-tanya, selalu bertemu dengan Xiao Chen, apakah ini hanyalah sebuah kebetulan. Di sisi lain, Xiao Chen yakin bahwa ia dan Ne Feng bertemu itu adalah sebuah takdir. 我们果然有缘。 Oke guys, itu adalah lanjutan dari alur cerita Donghua Peak of True Martial Arts part ke-63-nya di season 4 kali ini. Dan untuk selanjutnya akan lebih seru karena akan ada pertandingan antara Martial Science memperebutkan penguasa kota, memperebutkan posisi penguasa kota ya. Oke, terima kasih buat kalian yang menonton sampai detik ini dan selalu mensupport channel admin. Sehat-sehat buat kalian semua dan jangan lupa di subscribe agar kalian tidak ketinggalan setiap notif berikutnya. Loncengnya juga dipencet, oke? Agar kalian tidak ketinggalan setiap video baru lainnya. Dan sampai jumpa kembali di video selanjutnya. See you next time and bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.